Siklon Senyar bisa terjadi berarti sebuah alarm pertama. Tenda camping, biasanya kita camping ke hutan pun cari teduhan di bawah Bener. pohon gitu ya Mas ya. Ini benar-benar di bawah trik. Ada yang tertimbun, ada yang tersapu. Tersapu. Tapi Oh, oke. tapi mostly rumah-rumah tersapu. Sahabat, seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2025 yang lalu, wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor. Diketahui bencana ini berdampak kepada lebih dari 3 juta masyarakat dan bahkan 1 juta lebih dari masyarakat terpaksa mengungsi. Sekarang sudah lewat mungkin sudah hampir 5 bulan dari kejadian tersebut. Sebagian dari kita atau mungkin banyak dari kita bertanya-tanya bagaimana kondisi di sana. National Geographic Indonesia meliput kejadian pasca bencana dan hari ini di studio sudah hadir bersama saya fotojurnalis National Geographic Indonesia yang melakukan liputan, Mas Doni Fernando. Siang Mas Don, apa kabar? Selamat siang. Sehat, puji Tuhan Mas Reza. Alhamdulillah. Mas Don, begini ya. Saya dan sahabat-sahabat yang lain mungkin memiliki kemiripan. Dalam artian saya mengikuti bencana di Sumatera ini hanya melalui sosmed. Melalui postingan amatir, sahabat-sahabat kita di sana, atau bahkan berita-berita yang ada di TV. Tetapi kita kesulitan untuk memvalidasi keakuratannya. Apakah benar memang separah itu? Karena ada juga pihak-pihak yang mungkin mengatakan, enggak kok, enggak parah gitu. Bahkan tidak perlu disebut sebagai bencana gitu. Tapi sebagai peliput yang langsung melihat kondisi, kira-kira bisa tidak Mas dijelaskan apa sih yang Mas Doni lihat apa adanya gitu di sana? Oke, saya waktu itu melakukan penugasan dalam waktu 100 hari pasca bencana untuk melihat bagaimana sih kondisi bencana itu ya. Bagaimana masyarakat mencoba bertahan dari terpaan-terpaan apa yang ada. Waktu itu saya melakukan perjalanan dari Tapanuli Selatan, lanjut ke Tapanuli Tengah, dan akhirnya Aceh Tamiang. Kami melakukan perjalanan selama 7 hari kalau nggak salah waktu itu. Hari pertama saya sampai di Tapanuli Selatan, saya seperti mendapatkan wake up call tiba-tiba kayak gitu. Waktu itu saya melihat satu tanah gitu. Kami nepi ke sana, masyarakat banyak cerita bahwa ini dulu tuh rumah pemukiman di sini. Saya masih mencoba menerka kayak rumah gitu. Ini yang saya lihat adalah tanah kosong. Saya masih nggak notice gitu bahwa dampaknya sebesar itu, sampai pada akhirnya kayak tiba-tiba merasa seperti tertampar gitu. Wah, ini rumah gitu. Ini dulu rumah gitu pada akhirnya. Oh, pada saat saya ngedrone melakukan perekaman visual di aerial, akhirnya baru tersadar. Ternyata tanah kosong yang saya videokan, yang saya foto waktu itu, dulunya adalah tempat masyarakat tinggal. Pemukiman dulu berarti adalah kehidupan di sana. Sekarang hanya tanah kosong, dan banyak masyarakat bilang jangan ke sana, jangan menapaki tanah sana, berbahaya karena likuifaksinya masih sangat longgar. Oh, jadi itu rumah tuh tertimbun semua di bawah tanah itu berarti? Ada yang tertimbun, ada yang tersapu. Tapi tapi mostly rumah-rumah tersapu. Itu yang pada akhirnya membuat saya tersadari ini bukan, dalam tanda kutip, bukan bencana yang yang sering kita lihat gitu. Sehingga selama 7 hari perasaan saya agak campur aduk ya, melihat tanah yang duluannya adalah rumah, jalan yang terputus, kemudian melihat masyarakat di beberapa sisi tidak lagi ramah untuk kita ajak ngobrol, karena kita juga, saya mencoba untuk mengerti ya perasaan mereka. Mereka adalah korban-korban yang tertimpa bencana ini gitu. Kita harus merasa bertoleransi dengan bertenggang rasa dengan bagaimana apa yang mereka rasakan. Jadi 7 hari lumayan waktu yang membuat saya agak terngiang-ngiang sih. Sampai sekarang masih memikirkan tempat yang saya datangi sekarang di mana ya. Iya, dan itu tadi yang disebutkan baru hari pertama tuh Mas? Hari pertama. Baru pertama datang itu ya, belum melihat sampai ke tempat yang lebih lanjut lagi gitu. Oh iya, benar. Oke. Sahabat, jadi Mas Doni ini mendokumentasikan liputannya. Dalam unggahan yang berjudul Tantangan Mitigasi Banjir Bandang Sumatera, Kawasan Rawan dan Masyarakat Rentan. Di postingan tersebut, Mas Don, teman-teman sahabat Nat Geo itu banyak yang memberikan ucapan bela sungkawa gitu ya.
kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana. Dan tentunya kita sangat khawatir akan kondisi mereka, Mas Doni. Jadi ketika Mas Doni di sana itu di 100 hari, berarti kan sudah 3 bulan ya, Mas? 3 bulan. Seperti apa sih, Mas, dibandingkan dengan ketika awal-awal bencana yang kita lihat di sosmed gitu? Apakah sudah ada perubahan signifikan atau seperti apa gitu? 100 hari ketika saya datang, ada satu hal yang saya sadari bahwa bencananya sudah terjadi 3 bulan. Horor traumanya masih terasa di masyarakat. Saya ketemu beberapa orang dan ngobrol dengan mereka. Ada satu ibu yang saya ajak ngobrol dan dia menceritakan bahwa setiap kali hujan atau minimal suara petir, dia terbangun dan dia keluar dari rumah. Dia pergi karena traumanya masih terasa di dirinya. Pas hari H, ada satu anak yang sedang bekerja sebagai penagih penagih IPL lah. Penagih IPL bulanan gitu. Sedang menagih ibu itu pagi-pagi kayak, "Bu, bayar," gitu. Waktunya bayar. Oke, ibu itu pergi ke belakang sedang mengambil uangnya. Ketika dia kembali ke pintu depan, anak itu yang dia ajak obrol itu tertimbun longsor. Jadi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sebegitu cepatnya gitu ya, Mas? Cepatnya, dan kejadian itu membuat ibu itu sangat traumatik. Trauma banget. Saya mendengar cerita dia selalu bilang sampai sekarang kalau masih hujan atau petir, saya keluar. Saya pergi gitu. Karena saya kan nanya, "Ibu pergi kemana?" Nggak tahu, saya pokoknya nggak mau di rumah. Itu kondisinya di sebelah rumahnya pun sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Karena banyak orang yang tidak mau lagi tinggal di sana, di satu sisi karena mungkin trauma ya, tempat itu sudah menjadi tempat bencana, dia tidak mau lagi mendapatkan mara bahaya yang sama gitu. Sehingga masih ada beberapa rumah yang diputuskan oleh masyarakat, itu tidak lagi ditinggal oleh mereka dan mereka tidak lagi menggali tanah endapan yang ada di rumah itu. Tadi kan sempat dikatakan bahwa ada yang rumahnya masih ada tapi dia memilih untuk tidak tinggal di situ. Yes. Ada juga yang rumahnya memang sudah hilang sama sekali, entah tertimbun atau terbawa. Kemudian sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana yang tidak punya rumah ini, Mas Don, tinggalnya di mana waktu Mas Doni di sana tuh? Saya pas di Tapanuli Tengah dan ke Tamiang mendapatkan kesempatan untuk ke tenda-tenda mereka, posko-posko mereka. Di satu sisi mungkin kita bersyukur bahwa masih ada posko di sana. Tapi satu hal yang abai adalah saya mendapatkan pengalaman berada di dalam posko itu dan di tenda itu siang hari bolong. Tenda kan tipis ya, tidak ada penghalang apapun ya. Ini seperti tenda kalau kita ekspedisi tenda tipis begitu berarti ya? Iya, tenda tipis seperti itu. Tenda-tenda evakuasi. Tenda camping begitu. Tenda-tenda camping dan ada tenda, dan juga ada tenda-tenda posko bantuan bencana, tapi juga masih banyak yang tenda-tenda seperti itu. Bayangkan Sumatera dengan segitu panasnya, itu Anda berada di dalam tenda itu mungkin masyarakat mengira Anda terselamatkan gitu. Tapi ada masalah barunya adalah panasnya minta ampun. Saya berapa menit memotret seorang ibu yang sedang menyelamatkan kucingnya. Dia menyelamatkan kucingnya itu agak menarik cerita itu. Saya berapa menit memotret dia, saya basah kuyup. Keringetan banget. Ibu itu akhirnya kayaknya ini ya, mau bercanda dengan saya. Panas ya, Nak, katanya. Iya, Bu, panas, Bu, gitu. Gitulah kami tiap hari, Nak. Kami siang panas, jadi kami bingung mau kemana, katanya. Akhirnya membuat saya tersadarkan bahwa, mereka ini semacam terkena, luka ganda gitu. Rumah mereka hancur terkena bencana. Kondisi evakuasi mereka masih harus menghadapi kejamnya panas. Iya, karena kalau kita bilang tenda camping, biasanya kita camping ke hutan pun cari teduhan di bawah pohon gitu ya, Mas ya. Ini benar-benar di bawah terik matahari berarti. Iya, harus mencari lapangan kosong kan, lapangan kosong. Hutannya udah nggak ada. Hutannya sudah tidak ada. Hutannya sudah nggak ada gitu. Ya mereka mau nggak mau nge-camp di sana. Dan satu yang menurut saya hal yang harus dipertimbangkan adalah anak-anak yang menjadi korban bencana. Korban bencana bukan yang dalam arti mereka menjadi korban jiwa gitu ya, tapi mereka yang survive di bencana ini masih memiliki dampak untuk terkena psikotrauma. Mereka hidup dengan kenangan masa kecil mereka mengalami bencana. Itu bisa merubah perspektif dia melihat dunia. Mungkin bisa diceritakan lagi, Mas. Tadi ada ibu-ibu yang terlepas bencana masih
rela membantu hewan, bahkan ada anak-anak juga. Mungkin bagaimana tuh Mas, khususnya untuk anak-anak ya, tadi kan dibilang ada faktor psikologis gitu. Apakah mereka masih ada bantuan dari orang tuanya atau mungkin apakah orang tuanya masih ada gitu Mas? Nah, ini pertanyaan yang kemarin saya alami sendiri saat perjalanan dari Tapanuli Selatan ke tengah. Kami melewati satu tempat. Di situ kami dipertontonkan kehancuran yang luar biasa. Ironinya adalah jalan hilang, rumah hilang, endapan-endapan tanah menjadi debu-debu gersang. Jadi berasa kami keluar harus pakai masker. Saya ketemu satu anak, namanya Rizky. Itu menjadi renungan pada saat setelah saya memotret. Saya pertama kali memotret dia berada di tengah jalan. Setiap kali truk melintas, dia mengangkat. Ternyata ember, ternyata keranjang kecil. Saya kira topi. Oh, ditaruh di atas kepala. Ya, diangkat dan dia minta-minta, menjadi anak yang peminta-minta gitu. Bayangkan dengan tanah yang super tidak stabil, ada truk besar melintas dan dia memberanikan diri untuk meminta-minta. Saya aja ngeri lihat truk itu gitu. Ya. Akhirnya saya mendekati ajak ngobrol. Adek namanya siapa gitu. Rizky bang. Ya. Oh iya. Adek rumah di mana adek? Gitu. Dia sambil jalan, saya ajak dia ngobrol, dia tunjuk. Itu bang rumah gitu. Ironisnya adalah ketika dia menunjuk di sana, saya tidak bisa memetakan rumahnya yang mana gitu. Karena kosong. Oh, seperti kejadian di awal hari pertama itu ditunjuk tapi udah nggak ada rumah. Bener, dia nunjuk, itu rumah gitu. Jadi agak awkward ya gitu. Saya bingung harus merespon apa gitu. Oh oke gitu. Adek orang tuanya di mana? Dia tidak menjawab. Saya nggak tahu dia tidak mendengarkan saya atau dia tidak mau jawab gitu. Yeah. Akhirnya dia diam. Jadi saya mengikuti dia. Dia ada berjalan ke sana kemari sampai akhirnya saya sempat nanya gitu. Adek, takut tidak dengan batang-batang gede itu? Dia bilang, tidak gitu. Dia malah bermain-main di batang itu. Sehingga dengan kegiatan dia duduk-duduk di batang itu, saya kemarin mendapatkan foto dia sedang duduk di tumpukan batang-batang yang diturunkan dari hulu gitu. Sorry, ini mungkin boleh jelaskan ke teman-teman, batang ini pohon? Pohon, sorry. Oke. Pohon-pohon hutan dari hulu yang menghantam rumah. Ya. Dan akhirnya membuat satu anchor point ya. Jadi numpuk di semua gitu. Numpuk di sana semua batangnya. Seperti kalau saya lihat di sosmed itu ada gelondongan gitu Mas. Yes, gelondongan yang berkumpul pada akhirnya. Rizky bermain-main di sana. Saya akhirnya motret-motret dia. Nggak takut rubuh itu? Itu dia. Saya sebenarnya ini anak berani juga ya gitu. Cuman ya mereka kan tidak tahu apa-apa ya gitu. Mereka masih terlalu dini untuk mengetahui pahitnya hal yang menimpa mereka gitu. Nah, pada akhirnya saya ajak dia ngobrol, saya foto-foto dia gitu. Akhirnya saya pamitlah dengan dia. Rizky yang kuat ya nak ya gitu. Banyak minum air. Saya sempat biarpun saya tidak tahu kondisi air tuh di sana bagaimana ya, tapi saya tetap mengingatkan dia harus tetap menghidrasi diri gitu. Karena keringnya minta ampun daripada dia sakit juga. Saya pergi dulu ya, abang pergi dulu gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam mobil. Saya masih lihat ke belakang itu penasaran dari Rizky. Ya dia kembali meminta-minta lagi. Itu semacam apa ya? Saya sempat mikir kita nih nggak bisa buat apa-apa ya meninggalkan anak sekecil itu. Kira-kira umur berapa Mas si Rizky ini? Saya rasa SD kah? Seumuran ponakan saya kayaknya SD deh. SD ya? Kecil anaknya. Saya sudah mendengar nih Mas, banyak sekali kisah-kisah survival gitu ya, bertahan hidup di kondisi yang mungkin tidak bisa dipilih. Sudah seperti itu ya, kita bagaimana cara kita bertahan hidup gitu kan. Saya bisa bilang mungkin sahabat-sahabat kita di Sumatera ini adalah di antara orang-orang yang sangat kuat. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya tuh masih ganjal ya Mas. Walaupun gitu ya, teman-teman kita itu kuat. Tapi kok saya tetap merasa hanya karena mereka kuat tuh bukan berarti mereka pantas untuk merasakan seperti itu gitu loh Mas. Nah, kira-kira dari perjalanannya Mas Doni selama 7 hari itu, sebetulnya bantuan itu sudah sampai sejauh mana, Mas? Entah itu bantuan makanan, donasi, atau baju segala macam. Kalau bantuan, saya lihat dibilang merata, tentu belum. Karena masih ada tempat yang jomplang banget, sangat membutuhkan.
Ada tempat yang memang secara animo dan atmosfernya pun mereka sudah seperti tidak ada kondisi trauma di sana. Tapi yang saya rasakan adalah pertama, aspek yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka terkena bencana ini adalah pertama kali air. Air harus terkonektivitas dulu. Ya. Tentu makanan juga dibutuhkan, pakaian pun dibutuhkan. Tapi pertama kali yang saya lihat air. Ketika saya di tempat-tempat yang dalam tanda kutip kondisi keringnya luar biasa, airnya luar biasa sulit, saya merasakan sekali bahwa masyarakat menjadi manusia yang mereka sangat terpukul dengan kondisi tidak ada air itu. Berbeda dengan ketika sudah terinstalasi air, teman-teman mulai lebih tenang, mulai lebih mencoba rasional gitu ya. Oke, ini bencana, saya harus bagaimana. Ya kebalikannya, kalau nggak ada air, saya gimana mau bertahan, air aja nggak ada. Harapan hidupnya semakin menipis kan. Itu yang membuat saya lihat, air ini menjadi aspek pertama yang harus diperhatikan ketika bantuan datang. Kita tidak bisa bayangkan, kita aja kalau mungkin melakukan puasa Ramadan, yang pertama kita cari adalah air, teman-teman. Kita nggak cari makan dulu, kita nggak cari apa. Seteguk air putih biasa aja, itu yang paling kita butuhkan. Apalagi di tempat seperti itu, bukan hanya untuk minum, tapi untuk ke toilet, untuk mandi, untuk menjaga kebersihan. Yang mana kalau tubuh kita kotor, kita mudah kena sakit gitu ya. Nah, Mas Don, mungkin ada satu pertanyaan yang tadi cukup penting ya. Ketika saudara-saudara kita yang terdampak melihat Mas Doni bawa kamera. Sebagai seorang fotografer dan fotojurnalis, menurut Mas Doni seberapa pentingkah kekuatan foto dan visual, Mas, dalam menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu, Mas? Oke, saya merasa bahwa di atas posisi saya sebagai seorang jurnalis, saya adalah seorang manusia. Yang artinya pertama saya harus memiliki empati terlebih dahulu. Dari empati itu muncul tanggung jawab bahwa ini harus saya beritakan. Saya didatangkan ke sini ada tujuannya. Saya harus memberitakan sesuatu di sini, harus menyampaikan sesuatu. Maka dari itu hal yang bisa saya lakukan dengan sangat baik adalah memotret. Dan saya juga menulis, tapi saya memotret di sana. Saya merasa di zaman digital, di era sekarang, manusia tidak lagi memiliki waktu untuk membaca secara detail. Tapi saya merasa visual dengan sangat kuat dapat menarik empati seseorang. Dalam arti gini, masyarakat kita kan ironinya adalah masyarakat dengan tingkat literasi yang lumayan rendah. Sehingga menulis menjadi sebuah tantangan. Bagaimana mendapatkan minat insani mereka dalam membaca. Tapi hanya dengan menampilkan satu foto kehancuran, mungkin foto fakta bahwa di sini situasinya belum baik-baik saja, itu kita mungkin hanya membutuhkan let's say 1 detik atau 2 detik untuk menggugah hati mereka bahwa ini foto kehancuran di mana. Akhirnya mereka akan mencari tahu. Sumatera Utara masih seperti ini. Sumatera Barat belum pulih. Apalagi Aceh Tamiang, titik yang paling dekat terhantam siklon Senyar ini. Aceh Tamiang mengalami kehancuran yang luar biasa. Dibilang foto speak louder than words gitu ya. Zaman sekarang ironinya adalah memang kenyataannya seperti itu. Dan di satu sisi visual, saya merasa visual yang menggugah adalah visual yang pada akhirnya berisik di media sosial. Visual yang menciptakan diskusi. Dari diskusi itu kita akhirnya bisa menyadarkan masyarakat bahwa Sumatera sedang tidak baik-baik saja. Ekosistem Sumatera sedang dipermalukan. Saya merasa seperti itu. Sumatera yang katanya kaya akan hutan, itu saya merasa kita seperti Seharusnya tidak terjadi gitu ya? Seharusnya tidak. Pun kalau terjadi tidak separah itu. Tidak sedestruktif ini gitu. Baik. Mungkin sebagian dari kita tahu istilah siklon tadi ya, Mas ya. Mungkin bisa dibilang bahwa siklon ini juga sebetulnya bukan suatu fenomena yang sering terjadi. Ini langka banget. Tapi seperti yang Mas Doni bilang juga, harusnya kalau memang ekosistem ini baik sebagaimana mestinya, pun terjadi sesuatu yang langka ini, efeknya bisa diredam gitu ya. Tidak separah itu. Balik lagi ke obrolan kita tentang gelondongan tadi, Mas. Itu Mas Doni lihat gelondongan sebanyak apa dan sebesar apa, Mas? Ada satu gelondongan yang membuat mata saya berkaca-kaca dan saya merasa kita tuh sejengkal gitu istilahnya. Pas saat saya di Tamiang, ada satu batang yang panjangnya lebih panjang daripada ruangan ini.
Dan saya rasa diameternya jauh lebih besar daripada softbox itu. Besar banget sampai saya tuh kagum dengan pohon-pohon besar. Tapi ketika melihat situasi seperti ini, saya terintimidasi dan ketakutan melihat batang segede itu. Saya selalu mikir, ini kalau nimpa orang, kita tuh gepeng, beneran nggak ada apa-apanya gitu. Bayangin pohon sebesar itu dengan kecepatan yang sekencang itu karena air yang datang dari hulu ke hilir lumayan kencang kan. Jembatan dan rumah aja hancur gitu, apalagi kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Dan ini sebetulnya cukup paradoks ya Mas, karena sudah pasti itu pohon bukan jatuh sendiri dong. Iya. mungkin dari gambar-gambar yang Mas Doni foto juga. Bagaimana kita itu menghancurkan si pohon-pohon ini, yang mana seharusnya ketika pohon ini masih berdiri sebesar itu dan akarnya sedalam itu, memang tujuannya itu untuk menahan-nahan bencana-bencana ini gitu loh, supaya tidak sampai kena ke kita kan. Dan kalau dibandingkan secara lebih besar lagi Mas Don, kayaknya sejauh ini manusia belum tahu ya di planet lain atau di luar angkasa sana ada pohon nggak sih Mas? Betul, itu seperti yang kita bicarakan ya. Iya ya. Kesimpulannya adalah sebenarnya di alam semesta ini hutan adalah entitas terlangka. Paling langka itu Paling hutan langka. sahabat. Karena di planet manapun di dunia ini, di alam semesta ini kita tidak bisa menemukan sehelai daun pun, apalagi hutan. Ya. Itu yang membuat kita sebenarnya menjadi tertampar adalah kok entitas terlangka di alam semesta ini kita diberikan dengan sangat berlimpah gitu. Tapi kita semacam abai ya, kita semacam gagal untuk melindungi hutan-hutan ini. Sampai pada akhirnya saya berasa kemarin itu semacam teguran atas apa yang terjadi kalau kamu menghancurkan bentengmu sendiri. Nah itu dia ya Mas Doni. Jadi kadang kita berpikir kita menghancurkan hutan, pohon, kayu, dan tentunya seisinya juga memang penting gitu ya untuk perekonomian kita juga membutuhkan. Tapi kalau kita kembali lagi melihat dari sisi kosmik, mungkin di planet lain, saya tahu ada planet mungkin Saturnus atau teman-teman mungkin bisa koreksi saya. Hujannya tuh hujan berlian gitu loh Mas. Dengan kecepatan berapa kilo itu ya. Jadi kalau kita katakan oke lah mungkin berlian itu penting, emas itu penting, minyak itu penting. Tapi pohon juga penting teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah salah satu pesan yang ingin saya coba sampaikan, bahwa jangan sampai kita menganggap sesuatu yang hanya ada di bumi ini sebagai yang tidak penting dan boleh dipotong, dihancurkan, dihilangkan seenaknya gitu ya. Terakhir Mas Doni. Saya itu sebenarnya mau menanya ini agak berat teman-teman, karena saya tidak mau menyebut bencana ini sebagai momentum. Berat bagi saya untuk mengatakannya, tapi jika saya diizinkan untuk mengatakan bencana ini sebagai momentum, apakah dengan terjadinya momentum bencana di Sumatera Utara ini, menurut Mas Doni itu memunculkan kepedulian yang lebih dari masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan? Siklon Senyar bisa terjadi berarti sebuah alarm pertama. Ya. Kayak kita nyampe loh di sini, yang kalian bangga-banggakan. Harusnya nggak jadi loh nih. Gitu yang ya. kalian bangga-banggakan, oh tropis itu nggak ada siklon, tenang, pecah kok nanti di garisnya. Terjadi. Malaysia kena, Thailand Selatan kena, Sumatera hancur-hancuran. Kenapa saya bilang hancur-hancuran? Malaysia dan Thailand Selatan sama-sama terkena di Hatiai. Tapi kalau dilihat kehancurannya seperti saya bilang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Tamiang, destruktifnya luar biasa. Menurut saya, menjadi alarm bahwa kita tuh butuh bukti apa lagi sih untuk untuk disadarkan bahwa hutan, dalam tanda kutip hutan heterogen ya, harus jangan hutan homogen ya. Jangan jadi satu pohon aja ya. Gitu. Jangan satu pohon, hutannya harus heterogen dengan harus beragam, dengan ekosistem yang ragam. Itu adalah benteng, the one and the only benteng gitu loh, yang harus kita rawat dengan baik-baik, bukan semen, bukan tembok. Masyarakat selalu merasa peradaban itu adalah kemewahan, glamor, kerlap-kerlip ibu kota misalnya, atau kerlap-kerlip gedung-gedung mewah. Tapi sebenarnya peradaban itu bagi saya adalah sejauh mana kita bisa bertahan dari perubahan-perubahan yang dinamis. Dengan bisa dibilang pukulan berat seperti ini, ayolah, udah waktunya lah gitu. Kita harus memperhatikan bahwa kita butuh hutan, hutan butuh kita. Butuh kita sebagai penjaganya, bukan sebagai perusaknya ya. Bener. Masa kita spesies yang diberikan akal budi dan spesies yang paling dalam tanda kutip spesies paling sempurna lah istilahnya ya. Iya istilahnya. Kita aja nggak mau kan disamain dengan orangutan. Tapi masa orangutan menjaga hutan lebih baik daripada kita? Betul.
Harga diri dong. Ya, harga diri dong. Menjagalah marwah kita sebagai manusia, Benar. makhluk yang paling sempurna ini. Baik Mas Doni, terima kasih sudah mampir ke studio Suara Bumi dan berbagi kisah terhadap apa yang Mas Doni lihat secara langsung di sana, dan semoga perbincangan kami hari ini bisa memberi masukan sudut pandang kepada teman-teman, dan semoga juga teman-teman dapat sedikit tersadarkan, sedikit tergerak untuk lebih peduli kepada lingkungan, dan sebisa mungkin ayo kita jaga lingkungan kita, alam kita, bumi kita, karena seperti Mas Doni bilang, kita itu hanya secuil di bumi ini. Saya Reza Maulana dari Suara Bumi. Jangan lupa teman-teman tetap menyuarakan demi bumi yang terus lestari. Sampai jumpa.